just don't believe it. What the? How long? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Bagaimana ceritanya? Langsung saja masuk ke alur cerita. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Bri yang sedang berenang. Lalu tak lama adiknya bernama Jonah mendatangi Bri di kolam renang. Bri dan Jonah sudah lama tak bertemu, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bertemu di kolam renang favorit mereka sejak kecil. Seorang anak kecil bertanya pada Bri apa yang terjadi pada kulit tangannya. Namun Jonah langsung memarahi anak itu dan meminta untuk segera pergi dari sana. Bri menghampiri Jonah dan duduk di sebelahnya. Bri mengatakan jika Bri sangat senang karena Jonah datang. Mereka sudah sangat lama tak bertemu, sehingga ia sangat merindukan Jonah. Jonah menjawab jika menghampiri Bri di kolam renang lebih baik daripada ia harus duduk di rumah dan mendengarkan ibunya bercerita tentang pacar bodohnya yang bernama Steve. Lalu Bri bertanya sudah berapa lama. Jonah menjawab sudah 3 bulan 12 minggu 14 jam. Jonah adalah mantan pasien depresi yang disebabkan karena pengalaman masa lalunya. Sehingga Jonah selalu merasa gelisah dan pesimis akan hidupnya. Bri mengatakan jika dirinya sangat bangga pada Jonah karena berhasil melewati masa-masa sulitnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua memutuskan untuk lomba berenang. Dan yang kalah harus mentraktir makan malam. Saat mereka sedang asik berenang, tiba-tiba saja seorang manajer kolam renang bernama Griday mendatangi mereka dan berkata jika mereka semua harus pergi karena kolam renang akan segera ditutup. Jonah yang mendengar itu pun protes dan berkata bukankah kolam renang akan ditutup pada jam 19.00. Lalu Griday berkata, apakah kau tak melihat pengumumannya? Beberapa harus benar-benar belajar membaca. Lalu dengan kesal Jonah menjawab, beberapa orang harus belajar mencium pantatku. Mereka tak memiliki pilihan lain selain naik ke atas dan segera bersalin untuk pulang. Namun saat mereka sedang mengeringkan badan menggunakan handuk, tiba-tiba Bri teringat dengan cincinnya dan segera mencarinya di dalam tas. Namun tak kunjung menemukan cincin tersebut. Saat Bri mencari cincinnya di dalam tas, tiba-tiba saja Jonah mengatakan jika ia melihat sesuatu di bawah. Jonah pun menunjukkan pada Bri jika ada cincin di sebuah lubang tepat di dasar kolam renang. Bri yang melihat itu tanpa berpikir panjang langsung berenang untuk mengambil cincin miliknya. Ternyata cincin itu tersangkut sehingga ia kesusahan untuk mengambilnya. Di sisi lain, Griday sedang berada di loker untuk memastikan semua orang telah pergi dari sana. Karena Bri belum kembali, Jonah segera menyusul Bri dan melompat ke kolam renang. Jonah berusaha membantu Bri untuk mencabut cincinnya, namun rambutnya malah ikut tersangkut ke lubang itu. Di sisi lain, Griday yang merasa sudah tidak ada lagi orang di dalam sana pun bergegas untuk menutup kolam renang tersebut. Bri yang merasa kolam renang sedang ditutup langsung menarik paksa rambut Jonah. Namun sayangnya mereka terlambat karena saat sampai di atas ternyata kolam renang itu sudah benar-benar ditutup rapat. Jonah berkata jika ia tak baik-baik saja karena terjebak di dalam kolam renang. Bri berkata jika cincinnya masih berada di bawah sana. Namun dengan cepat Jonah menjawab, persetan dengan cincinmu. Mereka berdua berusaha berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Namun pada akhirnya mereka sadar jika semua orang telah pergi dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Akhirnya Bri mengusulkan agar mereka pergi ke tempat dangkal dan berusaha mendorongnya dari sana. Meskipun dirinya tak tahu apakah cara itu akan berhasil. Namun mereka berdua harus mencobanya. Kemudian mereka berusaha mendorong penutupnya dari bawah. Namun usaha mereka tak membuahkan hasil karena penutup itu terbuat dari serat kaca. Lalu Bri berusaha mencari cara lain. Bri memutuskan untuk memeriksa semua segel dan tepiannya. Mungkin saja mereka akan mendapatkan titik lemahnya di suatu tempat.
Beberapa saat kemudian, Jonah mendapatkan sebuah lubang. Dengan cepat, ia segera memberitahu pada Bri. Saat Bri melihatnya, ternyata penutup itu cukup tebal. Ia pun berkata jika mereka membutuhkan sesuatu untuk bisa mendorongnya agar bisa memperlebarnya. Mereka berdua berusaha mencari cara agar bisa keluar dari sana. Lalu tiba-tiba Bri teringat dengan tunangannya yang bernama David. Bri berkata jika David pasti akan melaporkan pada polisi saat menyadari jika Bri hilang. Namun Jonah malah mematahkan harapan Bri dengan berkata jika mereka baru saja 1 jam menghilang. Lalu Bri dengan yakin berkata jika mereka berdua harus perlu menunggu. Mendengar hal itu, Jonah mengatakan, "Baiklah, mari kita tenangkan diri, bersantai dan menunggu hingga kesatriamu dengan perisai mengkilat datang menghampiri dan menyelamatkan kita berdua." Dengan nada muka yang mengejek. Dengar nada tak suka dari Jonah, akhirnya Bri mengatakan jika mereka terjebak di sana bukan kesalahan Bri. Mendengar perkataan Bri, Jonah akhirnya berkata jika Bri memanglah sempurna. Jonah juga mengatakan apakah rehabilitas hal yang mudah untuk dirinya. Aku melalui rehabilitasi berulang-ulang dan apakah Bri tahu bagaimana terburuknya, yaitu pulang ke rumah dan tahu Bri tidak ada di sana. Bri segera meminta maaf pada Jonah dan berkata jika dirinya telah memiliki kehidupan sendiri. Lalu Bri bertanya apakah Jonah tak dapat mengurus dirinya sendiri. Jonah segera menjawab jika dirinya tak bisa. Menurut Jonah, Bri mengajaknya bertemu hanya untuk menyombongkan cincin berlian pertunangannya dengan David. Untuk memberitahu pada dirinya bagaimana indahnya hidup Bri bersama David. Mendengar itu, Bri menyimpulkan jika Jonah lah yang telah membuang cincinnya. Bri berkata bahwa Jonah melihat cincin itu di dalam tasnya. Lalu Jonah membuangnya ke dalam kolam. Mengetahui hal tersebut, tentunya membuat Bri sangat marah. Ia bergegas untuk mengambil cincinnya lagi ke dalam dasar kolam. Untungnya, Bri berhasil mengambil cincin miliknya. Di sisi lain, Jonah berusaha memperlebar lubang yang ada di penutup kolam, hingga tangannya terluka. Bri pun berpikir jika mereka tak bisa terus bertengkar, mereka harus bekerja sama dan memikirkan cara supaya bisa keluar dari dalam sana. Kemudian Bri menyuruh Jonah untuk membantunya mencabut besi saringan untuk menghancurkan penutup kolam. Namun Jonah berkata jika itu adalah ide tak berguna sehingga Jonah merasakan sia-sia. Beberapa saat kemudian Bri dan Jonah mendengar sebuah suara yang berasal dari bangku di luar kolam. Mereka berdua pun segera mendekat ke sisi kolam. Ternyata itu adalah suara telepon masuk dari HP Bri. Bri sangat yakin jika yang menelponnya adalah David. Di sisi lain, David terus saja mencoba menghubungi nomor Bri. Namun selalu saja tak diangkat oleh Bri. Bri berkata jika mereka harus memperbesar lubang di atas. Namun Jonah menolaknya karena menurutnya itu akan sia-sia. Akhirnya Bri pun berenang sendiri ke dasar kolam untuk mencabut besi saringan tersebut. Bri berusaha melepaskan besi saringan itu, namun gagal karena saringan itu sangat berat dan sangat susah diangkat. Sehingga Bri memutuskan untuk kembali menghampiri Jonah. Jonah langsung mengatakan jika ide Bri memang tidak berguna. Setelahnya Bri langsung pergi menjauhi Jonah. Tak terasa sudah berjam-jam mereka ada di dalam sana. Lampu di sana pun sudah dimatikan. Bri mulai merasakan pusing. Tak lama kemudian mereka mendengar lagi suara telepon dari HP milik Bri. Tiba-tiba saja Jonah mengatakan jika sebenarnya dirinya tak pernah menyukai David. Jonah tak mengerti mengapa Bri mau menikahi pria bodoh itu. Bahkan Bri lebih baik dari David. Mendengar perkataan Jonah, Bri pun kesal dan mengatakan pada Jonah agar jangan mulai menghina David. Jonah selalu seperti itu. Ketika Jonah menemukan hal tak enak, Jonah akan mencari keburukan orang lain hingga Jonah merasa tenang. Bri sangat muak dengan perilaku Jonah. Lalu Jonah melihat Bri sedang memijat kepalanya. Akhirnya ia bertanya apakah yang terjadi pada Bri. Awalnya Bri berbohong dengan mengatakan jika ia hanya sakit kepala. Namun Jonah berkata jika Bri tak bisa berbohong padanya karena mata Bri membesar, bahkan Bri hampir tak bisa berdiri. Sehingga akhirnya Bri jujur pada Jonah jika gula darahnya rendah
dan mengatakan jika Bri terkena diabetes dan biasanya ketika pusing ia akan menyuntikkan obat yang ada di dalam tasnya. Pada awalnya Jonah tak mempercayainya. Mungkin saja Bri mengatakan itu untuk mendapatkan simpati darinya. Namun Bri berkata jika ia didiagnosa sejak 3 tahun lalu. Bri membutuhkan suntikan itu atau Bri akan mengalami koma. Tentu saja setelah mendengar perkataan Bri, Jonah sangat khawatir pada kakaknya. Ia berkata jika mereka akan mendapatkan suntikan milik Bri. Di lain sisi, seorang petugas kebersihan kolam bernama Clara sedang beristirahat di sebuah gudang tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Sementara di tempat lain, Jonah dan Bri terus saja berusaha memperlebar lubang di penutup kolam. Jonah melihat tangan Bri dan bertanya apakah itu sakit. Namun Bri berkata bahwa dia tak merasakan apapun, seolah ia mati rasa. Lalu Jonah meminta Bri untuk menceritakan apa yang terjadi pada Bri selama ini. Bri akhirnya berkata jika ayahnya adalah seorang monster, sesederhana itu. Suatu malam ayah mereka pulang dalam keadaan mabuk. Setiap kali dia bernapas membuat ruangan menjadi bau alkohol yang sangat busuk. Dia menyalakan rokok lalu tak sadarkan diri hingga terjatuh ke bantal. Kemudian rokok tersebut membakar bantal hingga menyebar ke segala arah. Ayah sangat mabuk sehingga ia tak sadar jika dia terbakar hingga tewas. Bri berusaha menarik ayahnya hingga tangannya menjadi korban. Pada awalnya ia merasa sangat kesakitan hingga akhirnya tangannya menjadi kebas. Belum selesai bercerita, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara. Mereka berdua berusaha mendekati suara itu. Di kolam, Clara mendengar suara dering handphone. Ia segera menyalakan senter dan menghampiri tempat suara itu berada. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah tas dan sebuah handphone. Tak lama kemudian, Clara mendengar suara teriakan di balik penutup kolam renang. Ia melihat ada sebuah tangan. Ia juga mendengar suara orang yang meminta tolong. Namun bukannya menolong Bri dan Jonah, Clara malah membuka dompet milik Bri dan mengambil semua uang yang ada di sana. Clara juga mengambil handphone dan ATM milik Bri. Saat ia melihat CCTV, ia segera pamit pada Bri dan Jonah. Clara memasuki ruangan CCTV, perhatikan semua CCTV yang ada di sana. Setelah itu, Clara segera kembali ke kolam renang dan menyalakan lampu di sana. Clara berkata jika ia tak pernah mendengar dua perempuan dewasa terjebak di dalam kolam renang sebelumnya. Lalu Clara pun bertanya nama mereka berdua. Clara meminta kata sandi handphone milik Bri dengan alasan untuk meminta bantuan pada seseorang. Jonah yang curiga dengan tingkah laku Clara pun melarang Bri untuk memberitahu PIN handphonenya. Namun Bri berpikir jika mungkin saja Clara ingin meminta bantuan pada polisi. Akhirnya ia menyebutkan kata sandinya. Benar saja, setelah berhasil membuka HP milik Bri, bukannya segera meminta bantuan pada polisi, Clara malah tertawa sambil melihat foto Bri bersama David. Lalu Clara mengatakan jika ada banyak pesan yang masuk dan juga banyak panggilan yang tak terjawab. Clara tak berhenti sampai di situ saja. Kemudian Clara meminta Bri untuk memberikan PIN ATM Bri jika mereka ingin diselamatkan. Bri tahu jika Clara hanya akan menipunya. Akhirnya ia pun tak memberikan PIN ATM-nya. Tak kehabisan akal, Clara pun langsung mematikan penghangat kolam yang membuat suhu air di dalam kolam menjadi sangat dingin. Clara juga kembali meminta PIN ATM milik Bri. Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Bri segera memberitahu PIN ATM-nya. Setelah itu, Clara pun segera pergi dari sana. Beberapa waktu berlalu, Clara tak kunjung kembali untuk menolong mereka. Jonah yang melihat keadaan kakaknya yang tak baik berusaha mencari cara. Sampai akhirnya ia teringat jika dirinya belum mencoba melepaskan besi saringan di dasar kolam. Lalu Jonah bertanya apakah Bri tak apa-apa jika ia tinggalkan sendirian. Bri menjawab jika ia tak kenapa-kenapa. Jonah akhirnya segera berenang ke dasar kolam. Namun ia tak benar-benar mencoba melepaskan besi saringan itu. Jonah kembali menuju ke tempat Bri dan mengatakan jika ia pengecut karena tak berani mencoba untuk melepaskan besi saringan tersebut.
Jonah menyesali perbuatannya dan berkata pada Bri jika ini semua adalah salahnya. Bri bertanya apa yang Jonah takutkan. Lalu Jonah menjawab, apakah Bri benar-benar ingin tahu tentang monster? Jonah sangat takut dengan monster. Semua tentang hal yang ayahnya lakukan pada mereka berdua. Jika ayahnya tak mati, itu akan terus berlanjut selamanya. Sosok ayahnya masih membayangi di kepalanya. Perlakuannya yang buruk pada mereka berdua terus menghantuinya sepanjang waktu. Lalu Bri berkata jika Jonah akan membaik karena ayahnya sudah tidak ada. Bri mengatakan jika Jonah harus mengingat terus hal itu. Saat Jonah akan memperbesar kembali lubang penutup kolam, ia dikagetkan dengan muka Clara yang menempel di sana. Clara kembali karena ternyata saldo di ATM milik Bri hanya tersisa $80 saja. Hal itu membuat Clara emosi dan tak jadi mengeluarkan mereka dari dalam kolam. Jonah yang sudah sangat emosi kemudian mendapatkan sebuah ide. Ia mengasah serpihan papan agar menjadi tajam. Lalu Jonah memanggil Clara dengan suara yang lirih seperti orang yang lemah. Jonah meminta Clara untuk segera mendekat ke arahnya. Clara yang terpengaruh lantas berjalan mendekati lubang kecil. Karena suara Jonah yang sangat lirih, akhirnya Clara menempelkan telinganya ke lubang itu. Jonah langsung menghantam telinga Clara menggunakan serpihan papan yang telah ia asah, hingga telinga Clara mengeluarkan darah dan kesakitan. Clara yang sangat emosi pun membalas perbuatan Jonah dengan cara menghidupkan tombol cairan kaporit untuk membersihkan kolam. Di dalam sana, Jonah dan Bri kewalahan oleh derasnya air kaporit yang menghantam tubuh mereka. Dan Bri semakin melemah hingga Jonah akhirnya meminta agar Clara menghentikannya. Akhirnya Clara segera menghentikan alat itu dan kembali meminta sesuatu pada Bri. Bri kemudian berkata jika semua barang yang ia punya telah diambil oleh Clara. Handphone, uang, bahkan ATM miliknya. Namun Clara berkata jika ia meminta cincin milik Bri. Mendengar hal itu tentu saja Jonah melarang Bri. Karena itu adalah cincin pertunangan Bri dengan David. Namun karena keadaan Bri yang sudah sangat lemah, terpaksa ia segera memberikan cincin itu lewat lubang penutup pada Clara. Jonah semakin merasa bersalah, ia merasa hidupnya tak berguna dan semakin menyusahkan kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri menggunakan serpihan kayu tadi. Melihat itu, Bri tidak tinggal diam. Ia segera menghampiri Jonah dan berkata jika ia tak ingin kehilangan Jonah. Sampai akhirnya Jonah pun tak jadi bunuh diri. Jonah pun berjanji akan bertahan dan menyelamatkan Bri dari sana. Di sisi lain, Clara membuka pesan yang dikirimkan oleh David. David mengatakan jika dalam waktu 5 menit Bri tak memberi kabar, maka David akan menghubungi 911. Akhirnya Clara menghampiri Bri dan Jonah. Clara berkata jika ia akan membuka penutup kolam itu. Tapi setelah itu ia akan segera pergi dari sana. Tapi saat Clara mencoba membuka penutup itu, ternyata kodenya telah diganti oleh manajernya. Ia pun tak dapat melakukan apapun, sehingga ia segera memberitahu hal tersebut pada Bri dan Jonah. Hal itu, Bri dan Jonah merasa sangat putus asa, terlebih keadaan Bri semakin memburuk. Bri akhirnya mengatakan kebenaran yang selama ini ia pendam. Bri berkata jika sebenarnya saat kebakaran malam itu, ayahnya mencoba untuk bangun dan melarikan diri. Namun Bri menahannya hingga ayahnya berhenti bergerak dan tewas di tempat. Ia melakukan itu agar ayahnya tidak dapat menyakiti Jonah lagi. Bri berkata jika ia telah berhasil membunuh monster tersebut. Dengar itu, Jonah sangat terharu. Ia baru sadar jika selama ini ternyata kakaknya sangat menyayangi dirinya. Dari sana, ia bertekad untuk mengeluarkan kakaknya dari dalam kolam itu. Kemudian Jonah berusaha melepaskan besi saringan yang ada di dasar kolam. Meskipun gagal berkali-kali, namun ia tak pernah menyerah. Hingga pada akhirnya ia berhasil membawa salah satu besi saringan tersebut. Setelahnya, Jonah segera menghampiri Bri, namun sesampainya di sana ia mendapatkan jika kakaknya telah jatuh pingsan. Jonah berusaha memberikan napas buatan dan beruntungnya Bri kembali sadar. Kemudian Jonah berusaha sekuat tenaga menghancurkan penutup kolam renang itu menggunakan besi hingga berhasil menghancurkannya. Jonah berusaha semakin melebarkan penutup itu meskipun tangannya telah luka dan berdarah.
Beberapa saat kemudian, Jonah berhasil mengeluarkan Bri dari kolam. Melihat Bri yang masih tak sadarkan diri, Jonah pun berusaha mencari suntikan kakaknya yang berada di dalam tas. Setelah menemukannya, ia segera menyuntikkan pada kakaknya. Jonah berusaha menyadarkan Bri. Tiba-tiba saja Clara mendatangi mereka dengan menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Ia berkata jika ia tak akan membiarkan mereka selamat. Ia akan menembak Bri dan Jonah agar mereka berdua tak dapat melaporkan Clara ke polisi. Jonah berkata pada Clara, jangan biarkan Jonah kehilangan kakaknya. Hanya Bri yang ia miliki dalam hidupnya. Saat Clara mendekati mereka, akhirnya Jonah hanya bisa pasrah dan menangis. Pada akhirnya, Clara malah memberikan cincin milik Bri pada Jonah. Setelah itu, Jonah langsung menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Tak lupa, Jonah segera meminta Clara untuk pergi dari sana. Mendengar perkataan Jonah, Clara tak menyangka jika Jonah akan membiarkannya melarikan diri. Clara pun segera pergi dan keluar dari sana. Beberapa saat kemudian, polisi dan perawat telah sampai untuk menolong Bri dan Jonah. Tak lupa, Jonah juga mengembalikan cincin milik Bri. Lalu berkata jika ia telah berhasil menyelamatkan kakaknya. Film pun selesai. Please let us out. Come on. Come on. Don't let me lose my sister, okay? She's the only thing I have left in this. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me